Pemirsa, kita kembali lagi di UI Corner dan pastinya juga masih bersama saya Armian Nasri dan tentunya juga Ibu Wita. Ya, karena namanya tuh sedikit panjang ya, Siti Prawitasari Buruh Hasibuan SKH MSI. Nah, beliau adalah direktur dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, Bu Wita, tadi kita juga sudah mungkin sedikit menjelaskan tentang peran penting gitu ya dari DPPM ini ya, direktorat ini untuk mahasiswa dan juga dosen. Nah, mungkin tadi udah disebutkan gitu kalau menurut saya untuk mahasiswanya itu sebagai mungkin mediasi, bukan mediasi ya, sebagai mediasi ya, sebagai mediator antara LLDikti dengan mungkin orang ini kan banyak sekali program-program ya dari pusat ya, dari LLDikti untuk mahasiswa. Nah, itu mungkin bisa dilanjutkan bagaimana sih prosesnya gitu supaya sampai ke mahasiswa gitu. Jadi kan LLDikti itu memiliki banyak sekali program KIBA. Iya, benar. Selain untuk dosen dan juga untuk mahasiswa, salah satunya PKM, program kreativitas Mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa ini ada banyak programnya, salah satunya tentang pengabdian. Jadi para mahasiswa yang ingin melakukan pengabdian dan idenya itu sangat terbaru dan dapat langsung terimplementasi ke masyarakat. Jadi kita tuh sebagai mediator. Benar. Nah, ini LLDikti lagi pengen yang bagaimana nih topiknya. Benar, gitu. ya. Jadi kan awal pemerintahan tuh awalnya dapat ke DPPM, lalu DPPM bekerja sama dengan ada Direktorat Kemahasiswaan ya dan Prodi. Direktorat Kemahasiswaan tuh langsung dapat menyampaikan ke mahasiswa, mengadakan rapat dulu Pak. Jadi bagaimana nih kiat-kiat strategi agar mahasiswa kita tuh dapat hibah tersebut. Jadi dibantu dengan dosen, pastinya selalu ada dosen yang membimbing mahasiswanya. Supaya juga program itu bisa didapatkan ya dan menang untuk hibah ini. Jadi setelah udah dapat kita strateginya, apa yang lagi booming sekarang, contohnya misalnya sekarang COVID, COVID-19, mungkin jika ada hibah tentang PKM, maka bisa kita canangkan salah satunya tentang program hidup bersih. Bagaimana kita cara mencuci tangan yang baik, lalu lingkungan kita, ventilator rumah atau perkarangan, dan juga lain halnya yang dapat menaikkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Nah, dan pastinya juga mungkin sebagai direktorat yang punya peran penting juga ya, pastinya juga dalam meningkatkan peringkat kampus Ibu ya. Mungkin dari hal peringkat ranking kampus itu pasti juga yang tidak kalah pentingnya seperti kita bahas tadi, yaitu penelitian ya, produktifnya dosen dan juga mungkin dengan penelitian-penelitian yang dipublish di mana-mana gitu. Nah, itu hal apa saja sih yang menjadi poin penting gitu yang tetap harus dijaga oleh DPPM terkait untuk meningkatkan perankingan kampus ini gitu. Apakah mungkin target publishnya yang berindeks Scopus dan segala macam. Nah, itu gimana tuh Bu kalau misalnya? Yang pertama kegiatan, pasti kegiatan penelitian. Jadi setiap awal semester kita harus buat kalender akademik, kalender penelitian dan pengabdian Pak. Jadi kita usulkan judul para dosen. Apakah judul ini dapat diterima dengan cara kita lihat apa yang sekarang lagi booming. Itu yang dibutuhkan. Topiknya, isinya dulu. Setelah kita laksanakan kegiatannya, penelitian dan juga pengabdiannya. Lalu di pertengahan semester itu diusahakan agar selesai. Lalu kan outputnya itu kan artikel. Alhamdulillah kita juga punya jurnal sendiri ya. Fasilitasi dosen-dosen, peneliti dan juga mahasiswa, bahkan peneliti luar yang ingin menyumbangkan artikelnya. Nah, ini kan fokus ke dosen kita. Jadi dosen kita tidak perlu mencari jurnal lain, sehingga kan kita sudah punya tuh. Jadi lebih mudah dalam mempublishkannya. Itu salah satu yang poin penting ya, yang harus dipenelitian ya untuk di ini. Begitu juga dengan itu kan nasional Pak kita punya. Dan alhamdulillah Universitas Budaya Indonesia itu selalu memfasilitasi artikel dosen yang akan kita publish di luar, yang berindeks Scopus. Tingkat internasional. Alhamdulillah dosen tidak perlu mengeluarkan biaya. Mereka ini punya artikel yang bagus. Terkadang dosen terkendala dengan
biaya mungkin ya, yang mahal kalau publikasi jadi, di luar. Betul, jadi dosen dan Universitas Ubud di Indonesia itu untuk publish artikel, insya Allah lancar, aman Pak, karena difasilitasi oleh universitas. Iya, jadi hubungan saling mutualisme gitu ya. Nah, dan pastinya juga itu bisa mengangkat karir dosen dan tentunya juga itu bisa mengangkat peringkat universitas gitu. Oke, mungkin nextnya Bu ya, mungkin yang kan Universitas Ubud Indonesia ini pastinya juga mungkin dikenal masyarakat luas sebagai cyber university gitu ya, yang pastinya juga dengan segala keunggulan sistem informasinya itu di semua sektor atau juga di semua divisi atau juga semua direktorat. Nah, jadi sistem informasi unggulan atau juga mungkin yang digunakan di DPPM untuk menunjang kemudahan bagi para dosen dan juga para mahasiswa itu apa sih gitu? Salah satunya ERMIS. ERMIS ya. Research Management Information System. Oke. Para dosen dan para dosen nih Pak di Universitas Ubud Indonesia kan setiap semester selalu melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian. Jadi mereka kan mengupload file mereka ke ERMIS. Ini tahun 2020. Iya benar 2020. Nanti pada tahun 2025 jika mereka ingin perlu lagi itu datanya, misalnya pengurusan jabatan fungsional ataupun yang lainnya, mereka tidak perlu repot mencarinya. Iya benar. Karena bisa langsung mengakses lewat ERMIS. ERMIS ya. Jadi kan misal kita seandainya nih kita simpan di laptop, kita takut bisa ini bervirus. Iya hilang segala macam ya. Iya, tapi di ERMIS ini terpercaya dan aman. Begitu pula dengan penelitian dan pengabdian. Lalu kita punya jurnal. Jurnal kita kan sudah terakreditasi nasional juga ya, kalau saya. Terakreditasi nasional dan juga sudah bisa diakses online. Dan dapat akses oleh seluruh lapisan masyarakat. Iya, dalam dan luar negeri Bu ya, karena kita juga udah bahkan banyak penyumbang artikel dari luar negeri Pak. Wow, luar biasa sekali. Ya. Lalu alhamdulillah jurnal di Universitas Ubud Indonesia salah satunya berhasil kita akreditasikan nasional dan di Sinta 5. Peringkat 5-nya itu Journal of Healthcare Technology and Medicine. Iya, nah itu yang prestasi luar biasa sekali juga ya dari DPPM Universitas Ubud Indonesia. Oke Bu. Dan juga kan kita memiliki 6 jurnal. Ya, itu dia yang perlu saya tanyakan juga ya. Mungkin bisa melanjutkan menjelaskan sedikit gitu tentang jurnal-jurnal UI gitu ya. Nah, tadi yang Journal of Healthcare itu yang juga sudah meraih akreditasi nasional dan ini juga merupakan salah satu yang luar biasa sekali pencapaian dari di Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, itu kalau jurnal-jurnal yang lainnya nih Bu, mungkin pemirsa juga pengen tahu nih. Ini kita karena sedang berusaha dengan tim untuk mengakreditasikan Journal of Informatics and Computer Science untuk Fakultas Ilmu Komputer ya, benar. Ada juga Journal of Healthcare Technology and Medicine itu FIKES punya, dan juga Journal of Law and Government Science itu jurnal untuk Fakultas Hukum, dan juga Journal of Engineering Science, jurnal untuk Fakultas Arsitek. Iya benar ya. Dan juga Journal of Economic dan juga Journal of Education Science. Iya. Jadi setiap fakultas di lingkungan Universitas Ubud Indonesia itu kita sudah mempunyai wadah. Iya. Menyalurkan hasil kegiatan penelitian dan juga pengabdian kita. Iya. Oke. Nah, terus juga mungkin yang baru-baru ini yang juga mungkin sempat terdengar di di media juga Bu ya, dan juga mungkin di informasi itu proses keberhasilan dari DPPM gitu dalam meluncurkan jurnal pengabdian masyarakat dan juga pastinya juga itu mungkin bisa menceritakan sedikit gitu. Nah, setahu saya dan pasti juga itu mungkin baru pertama di ini ya di Provinsi Aceh atau juga di PTN atau juga di PTS Aceh ya. Itu khusus untuk jurnal pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen. Nah, itu bagaimana itu Bu, prosesnya gitu? DPPM bekerja sama dengan tim DCDC atau ICT gitu kan dalam pengembangan aplikasi jurnal. Jadi DPPM dan juga ICT mengembangkan jurnal pengabdian masyarakat. Memang kita memiliki jurnal pengabdian masyarakat. Setelah kita launching, alhamdulillah banyak peneliti dan pelaksana pengabdian ya, benar. Yang menanyakan kita Pak. Iya, benar. Kan kita launching ini ada berita dan juga promosi-promosi keluar daerah.
mereka langsung bertanya, Bu bisa submit di jurnal pengabdiannya. Iya benar. Di jurnal Universitas Ibu Indonesia, dan kita sangat welcome iya. untuk artikel tersebut. Oke, nah dan pastinya juga itu buat pemirsa di rumah, terutama buat para sivitas akademika di tingkat universitas atau juga para dosen Bu ya. Nah itu juga bisa apa istilahnya mengakses gitu. Itu kalau misalnya untuk apa berkomunikasi itu melalui situs direktorat di PPM apa sih Bu itu? Kalau untuk akses tentang jurnal kita sudah langsung online Pak, jadi kita daring. Jadi bisa di keyword searching jurnal UUI itu bisa langsung ya ada di kalau di kita searching Google. ui.ac.id. Iya itu dia jurnal ui.ac.id. Nah itu juga buat yang mungkin mau berkomunikasi langsung dengan tim DPPM gitu untuk mempublish hasil pengabdian masyarakatnya, karena ini it's the first time gitu. Jadi memang benar-benar kesempatan yang bagus gitu ya. Dan tentunya juga buat para dosen dan siapapun itu pastinya juga. Oke, kita break sebentar, nanti kita juga bakal lanjut lagi di sesi selanjutnya atau juga di sesi terakhir kita juga penasaran gitu ya tentang prestasi apa dosen-dosen dalam mempublikasikan artikel ilmiahnya sampai yang juga berindeks Scopus dan peringkatnya emang luar biasa sekali ya. Buat kamu yang penasaran, buat pemirsa semuanya, jangan kemana-mana, tetap di UI Corner, masih bersama saya Armen Nasri dan juga masih bersama Ibu Prawita.